saatnya kami sungguh membuktikan bahwa Engkau telah menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan pribadi kami masing-masing dari hukuman kekal. Karena itu Bapa, izinkanlah saat ini kami duduk dengan tenang, diam mendengar suara Tuhan seperti hati Maria. Tuhan berfirman bagi kami melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. 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 Luar biasa, sore ini Tuhan mengizinkan kita semua masih diberi napas kehidupan dengan sukacita membesarkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Saya pendeta Salmon Pak. Kalau sebut salmon itu saudara harus ingat ikan yang paling mahal dan yang paling enak dan tidak sembarangan dijual di mana saja. Harus di mall, di supermarket, hypermarket gitu ya. Jadi berarti saya tuh walaupun dipanggil iwak matur nuwun, terima kasih untuk Ibu Gembala mengizinkan saya melayani, juga Bapak Margo. Sangat dekat kita karena 1 tahun kita tiap saat berkomunikasi, sehingga diri saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari hari lahir sampai hari ini belum mati, beliau tahu tentang saya. Jadi hubungan kita yang sudah dalam keakraban, dalam kasih yang indah. Hari ini saya juga bahagia banget karena melihat mantunya Pak Margol dalam detik-detik penantian. Putu, cucu yang pertama Pak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, sukacita, amin. Wah, sejak awal saya sudah penuh sukacita juga, ingin melompat-lompat saja. Saudara jangan lihat rambut yang putih. Ini baru putih 4 bulan ini. Sejak saya pensiun dari tugas memimpin STT karena bertemu dengan mahasiswa dari Senin sampai Sabtu, dan sekarang saya ambil keputusan berhenti dari semuanya, tidak mau mengajar lagi baik di STT maupun di universitas, dan saya mau menjalani hidup di hari tua dengan bahagia, menikmati, amin. Karena saya berpikir hidup itu ada 2 karunia yang harus dinikmati. Karunia memiliki dan karunia menikmati. Saya amati banyak orang memiliki banyak hal di dunia, tapi tidak pernah menikmati. Tapi ada juga yang aneh. Ada banyak orang yang tidak memiliki, tapi mereka menikmati. Namun itu dia. Saudara kalau ke villa-villa mewah-mewah itu, yang menikmati siapa? Yang jaga villa tiap hari bukan? Yang punya villa datang hanya setahun sekali. 2 kali bersyukur itu, saudara. Jadi itu berarti mereka memiliki tapi tidak menikmati. Nah yang menjaga inilah yang menikmati. Nah, saya juga punya villa di Bali, kosong. Tapi saya mau menikmati nantinya. Jadi saudara-saudara, saya ambil keputusan sudah stop mengajar. Menikmati dulu hidup ini. Sekarang sudah usia 63. Kapan menikmati lagi? Jadi kita semua harus diberkati Tuhan. Yes. Tapi diberkati untuk apa? Diberi hak untuk memiliki, tapi juga untuk menikmati. Setuju enggak ini? Saudara masih kurang setuju, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya hari ini betul-betul bahagia. Tadi saya sempat berpikir, kayaknya Natal selama 63 tahun di dunia, baru hari ini saya merasa kayaknya di surga, saudara-saudara. Haleluya. Jadi terima kasih. Ini untuk kedua kalinya saya berdiri di sini. Berdiri pertama di hamba-hamba Allah. Ada enggak tahu 20-an, 30-an hamba Tuhan di Natal di sini juga, kalau tidak salah berapa tahun yang lalu saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kali ini lagi. Dan saya bersyukur juga bahwa di tahun ini, Desember ini,
Tuhan izinkan saya juga full pelayanannya. Jadi sampai Marco hampir-hampir saya tolak saja. Tabrakan-tabrakan yang jatuh di mana-mana. Tapi karena beliau itu sudah tahu saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, terpaksa. Ya Pak, siap Pak. Nah, kemarin 2 hari lalu baru saya khotbah di para hakim, jaksa, pengacara di Surabaya. Wah, ini ahli-ahli hukum semua. Sempat saya diskusi dengan Pak Hakim tingginya. Pak, kalau saya punya masalah gimana ditangani? Beres, kalau penalti punya masalah, datang aja. Saya pegang palu, saya yang ketok. Uyuh, ini maha kuasa juga nih. Saudara-saudara, tapi puji Tuhan hari ini ada sukacita. Nah, tema yang diberikan kepada kita ini menurut saya tema yang dahsyat sekali. Kita ucap 1 kali, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 kali lagi, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Coba pejam matanya, tutup mata supaya dihafal ya. 1, 2, 3 ucap. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, saudara, ini tema ini saya gunakan waktu untuk berdoa dan merenung lebih dalam. Tadi itu hampir-hampir saya ingin berkhotbah duluan, Pak. Saya ingin berkhotbah dulu baru kita mulai memuji Tuhan, gitu kan? Baru mulai ibadah. Sampai saya berpikir begini. Apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, dalam hidup ini, kalau punya alasan yang benar, alasan yang tepat, berangkat dari motivasi yang jelas, wow, itu dahsyat. Kalau saudara sudah tahu sesuatu yang jelas, baru saudara lakukan itu dahsyat, saudara-saudara. Misalnya begini, saudara dijanjikan ikut Natal di GPDI Hosana. Pulang dari sini semua dapat voucher 1 juta. Ini kira-kira pengumuman ini datang banyak orang apa tidak? 1 juta aja di zaman ini sudah luar biasa kan? Apalagi dinaikkan 1 miliar. Aduh, saudara, tapi diminta datang sebelum ibadah. Ini kita tadi jam 5, jangan-jangan jam 12 sudah ada di sini. Ini demi uang 1 M atau sudahlah. Dan dia perlu dari jam 7 aja. Karena nanti siapa yang lebih awal dia yang dapat 1 miliar. Yang antrian belakang cukup 1 juta saja. Wah, ini siapa mau datang duluan untuk 1 M? Pasti jam 7 pagi dia sudah di sini ya. Betul enggak? Jadi kalau kita tahu sesuatu yang menjanjikan sesuatu yang jelas, itu akan membakar semangat kita. Lebih bergelora lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih lagi demi sesuatu yang akan kita dapatkan. Betul tak? Ya. Jadi saudara-saudara, wah ini kalau datang begini harusnya ada voucher-voucher begitu juga ya. Pasti datang penuh ini. Nah, tapi siapa punya duit ini mau bagi-bagi, saudara-saudara? Saya. Wah, saya bagi saudara semua, setelah itu saya jatuh miskin langsung mati aja. Nah, tapi itu penting dalam pemikiran kita, saudara-saudara. Pertanyaan kita sekarang, kita mengasihi, yes. Mengasihi itu sebuah tindakan aktif dari diri kita. Lakukan sesuatu untuk orang lain berdasarkan pikiran dan hati yang murni, gitulah. Semaksimal menurut kita. Suami mengasihi istri, betul ya? Suami mengasihi istri apa enggak sih? Betul, bentul gitu. Belum tentu. Mengasihi di depan pendeta berjanji, aku berjanji dalam keadaan kaya atau miskin, susah atau senang, mengodoi atau mengodoi, aku tetap mengasihi engkau. Ya wes, kata pendeta, berdasarkan janji inilah, maka aku akan memberkati kalian. Ya sudah. Tapi hari demi hari dilewati, banyak suami selingkuh, saudara-saudara. Apa itu kasih janjinya? Kasihnya mulai berkurang. Tanya suami, istri juga begitu.
Dan orang tua, anak-anak juga begitu. Semua kita. Jadi kasihnya kita itu tidak permanen. Kasihnya kita karena ada apa-apanya itu. Ada apanya dong. Apanya dong. Apanya dong. Dan dong. Wah, ini repot itu. Jadi kita boleh mengasihi. Kita mengasihi, yes. Semua orang bisa mengasihi. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Nah, yang saya mau tekankan pada sore hari ini pada Natal yang berbahagia bagi keluarga besar GPDI Hosana ini. Karena Allah lebih dahulu mengasihi. Seberapa besar kasih Allah? Kualitas kasih Allah seperti apa? Keunikan kasih Allah seperti apa? Itu yang perlu kita ketahui. Kita sudah ketahui itu. Masalah mengasihi itu gampang kita lakukan. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau tadi bilang Pak Salmon akan menyediakan hadiah. Apa kira-kira ya? Sudahlah. Mobil Innova terbaru 2004. Siapa mau dapatkan itu? Tidak ada yang mau ya? Tidak ada mau? Tidak ada mau. Memang tidak untuk Anda. Kecuali untuk saya. Karena saya baru dihadiahi istri saya mobil Innova terbaru 2024. Saya nggak bisa bagikan. Kalau saya bagikan nanti satu orang dapat spion, satu orang dapat ban, dan lain-lain. Nah, saudara, setelah saya tahu bahwa istri saya mengasihi saya sedemikian rupa, kira-kira apa balasan saya untuk istri yang mengasihi saya? Hah? Saya harus mengasihi dia juga kan? Jadi saudara-saudara, mari kita perlu tahu tentang kasih Allah yang begitu dahsyat bagi kita. Kita sudah nyanyikan melalui puji-pujian. Tapi saya mau tegaskan kepada kita lagi. Ada 6 keunggulan kasih Allah yang harus kita pertahankan dalam hidup ini. Supaya kita juga mampu mengasihi. Entah mengasihi pelayanan, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi sesama. Apa saja yang kita mau lakukan dengan kasih harus dilandasi dengan pemahaman benar-benar sejauh mana kadar kuasa Allah, apa keunggulannya. Dan saya mau jelaskan ada 6 keunggulan kasih Allah buat kita semua. Ya. Nah, yang pertama saudara-saudara, keunggulan kasih Allah itu adalah kasih yang murni yang keluar dari hati Allah sendiri. Ya. Kasih yang murni, yang tulus, yang keluar dari hati Allah sendiri. Rasul Yohanes menulis tentang itu di dalam surat 1 Yohanes. Tetapi di dalam Injil Yohanes ditekankan lagi di dalam pasal 3 ayat 16. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Besarnya kasih Allah. Besarnya seperti apa saudara-saudara? Besar yang tak terhingga, besar yang tak terduga. Mengapa Allah begitu berbelas kasihan kepada dunia ini? Saudara-saudara, ini kasih yang murni. Karena memang dunia ini direncanakan untuk akan dimusnahkan secara total semua manusia di dunia ini. Oleh karena dosa. Oleh karena dosa maka semua akan dilenyapkan saudara-saudara. Mereka yang sudah meninggal, ya mereka tidak mengalami lagi kesulitan, kesukaran. Tapi kita masih hidup, apabila Tuhan datang kita akan mengalami penderitaan. Tapi bagi yang belum percaya, saudara, data menunjukkan sekarang kita di dunia ini, penduduk dunia ini, di zaman kita ini dihuni oleh kurang lebih 7 miliar manusia. 7 miliar itu tidak sedikit. Dan dari 7 miliar ini, yang percaya kepada Yesus, Kristen saja
itu sekitar 2,4 miliar. Dari 2,4 miliar itu kan Kristen KTP-nya saja ya. Berapa kira-kira yang hatinya sungguh-sungguh telah mengalami kasih Allah, yang sudah bertobat menerima kasih Allah, yang sungguh-sungguh hidup benar meresponi kasih Allah? Sangat sedikit. Berarti penduduk dunia yang 7 miliar sekarang bisa menuju kepada keinginan. Karena itu saudara-saudara, begitu besar kasih Allah ini, saudara, Dia mengasihi manusia yang ada di dalam dunia, segala yang ada ini, Allah ini menyelamatkan. Ini murni dari hati nurani Allah. Tidak ada yang meminta Allah mengasihi, tetapi Allah yang berinisiatif untuk mengasihi kita semua. Jadi ini kasih yang murni, kasih yang tidak ada apa-apanya, tapi betul-betul mengasihi saudara dan saya itu. Saudara, Tuhan mengasihi kita karena Dia tahu kita adalah manusia terbatas. Saya baru saja merenungkan dalam kitab Mazmur, 1000 tahun bagi manusia itu baru 1 hari bagi Tuhan. Nah, 1000 tahun bandingannya 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Lah kalau umur kita menurut Mazmur itu hanya 70 tahun, berarti berapa hari kita bagi, sudah ahli-ahli matematika? Saya hitung-hitung kita hidup itu hanya 1 jam lebih, 1 jam setengah, 2 jam. Di hadapan Allah kita hanya hidup 1 atau 2 jam, saudara-saudara. Bila mencapai umur 70, sama ya. Apa yang terjadi hanya 1-2 jam. Kita beribadah di sini 2 jam mungkin ya. Terus kita pulang. Waktu begitu cepat berlalu. Kasihan manusia hanya seperti uap yang hidupnya sementara saja. Allah begitu berbelas kasihan karena melihat keterbatasan usia manusia. Begitu mengasihi manusia karena keterbatasan manusia yang sudah dikuasai, dirusak oleh dosa, yang nantinya akan menemui kebinasaan yang kekal. Dan Allah rindu kita diselamatkan. Dan Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Murni dari hati Tuhan, yang mempedulikan kita semua, entah yang anak, yang tua, yang muda, yang kecil, besar, semua kita dipeduli oleh kasih Allah itu. Di zaman ini Allah masih mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya dengan kasih yang murni. Bersyukur saudara-saudara, dapatkan kasih yang murni daripada Allah kita yang hidup. Amin. Dunia sekarang tidak ada kasih. Dunia penuh peperangan, dunia penindasan, dunia penuh ancaman, dunia penuh bahaya. Kasih manusia yang begitu terbatas, tetapi kasih Allah yang murni mau dinyatakan kepada kita, saudara-saudara. Itulah yang diwujud nyatakan dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah kasih yang murni. Allah mengasihi kita dengan kasih yang murni. Luar biasa bukan? Yang kedua, keunikan kasih Allah yaitu kasih yang disertai pengorbanan yang tak ternilai. Ya. Pengorbanan yang tak ternilai itu sudah dimulai dari kelahiran. Sudah dimulai dari kelahiran. Saudara bisa bayangkan, adakah anak presiden? Saya coba baca sejarah presiden-presiden dunia. Adakah anaknya presiden lahir di kandang? Kok saya belum temukan bacaan itu ya? Seorang kaya miliarder atau lebih lagi duitnya semua dunia ini, anaknya atau cucunya direlakan lahir di kandang. Ada apa enggak sih? Kayaknya belum pernah ada. Saya yakin Pak Marco tidak rela cucunya lahir di kandang. Bapak ya? Wih, kalau sampai itu terjadi, Bapak bisa dapat marah dari semua orang. Kenapa memperlakukan seperti itu? Apa Bapak tidak mampu? Kalau nggak mampu saya bantu Pak. Jangan lahir di kandang Pak. Tapi saudara lihat, sebuah pengorbanan. Dia rela lahir di kandang yang
Sudah cari hotel berbintang, tidak dapat. Sudah mencari rumah sakit yang mahal, tidak ada. Dan terpaksa hanya di kandang. Sebuah simbol kerendahan hati. Sebuah pengorbanan. Dia rela demi manusia. Luar biasa bukan? Kasihnya, amin. Sebuah pengorbanan. Saudara, saya saja ingat kelahiran saya. Waktu papa saya meninggal di umur 85. Mama saya juga, saya harap saya juga kan minimal. Tapi saya minta supaya umur sampai 100. Kenapa? Ada alasan. Pertama, papa mama 85 ya, saya juga lah 85 warisan. Usia warisan kan. Saya ini kan hamba Tuhan, melayani Tuhan. Seorang raja minta bonus, dia kan 15 tahun. Nah kalau aku berdoa minta bonus sama Tuhan dapat 15 tahun, tambah ke usia keturunan 85, jadi berapa itu? Saya bilang kepada dua anak laki-laki saya, mereka bilang, Papa jangan doa begitu. Loh kenapa? Firman Tuhan bilang, umur panjang ada di tangan kanan Tuhan. Di tangan kiri Tuhan kekayaan dan kehormatan. Kalau Tuhan berkati tangan kiri kanan, aku dapat umur panjang kan? Jangan berdoa begitu Pak. Kenapa? Bapak kayak nyusahin anak cucu. Nah Bapak pegang tongkat begini, jalan-jalan begini aja gitu kan. Jadi jangan doa banyak-banyak gitu Pak. Tapi saya berdoa supaya sampai 100 tetap sehat. Amin. Amin. Sudah ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Saya itu kan udah menikah 2 kali saudara-saudara. Nikah pertamanya menemani 30 tahun kami melayani pelayanan gereja dengan setia. Setelah 30 tahun Tuhan panggil. Waktu Tuhan panggil, saya kayak cacing kepanasan gelisah saudara-saudara. Selama 3 tahun aku hidup sendiri. Tiba-tiba firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, tidak baik manusia itu seorang tidak saja. Ini firman Tuhan kepada Adam dan Hawa. Adam sekarang datang kepada pendeta Salmon Pak. Saya tanya Tuhan, kenapa tidak baik seorang diri? Tidak baik karena kamu gembala. Kamu jalan kunjungan ke jemaat-jemaat wanita, nanti orang itu pendeta bikin apa gitu. Oh iya betul juga ya. Apalagi ada banyak-banyak janda-janda cantik. Nanti kamu hamba Tuhan jatuh di dalam dosa. Jadi tidak baik. Kamu sebagai pendeta, kamu sebagai dosen, sebagai banyak sekali sebagainya. Jadi manusia itu tidak baik seorang diri saja. Sudah 3 tahun deh. Ternyata saudara-saudara betul. Setelah 3 tahun, zamannya COVID datang kan? Kan 2018, 2021, COVID luar biasa. Lalu tiba-tiba, untung COVID datang. Seseorang menemui saya melalui udara saja. Karena COVID tidak bisa ketemu kan? Dia jauh di Pamekasan sana. Di negara jauh banget. Tiba-tiba HP saya berderi, tapi bukan suara telepon. Saya belum pernah terima bunyinya itu. Loh, ini bukan suara HP. Suara Facebook. Panggilan Facebook. Halo, ingat kenal saya enggak? Siapa ini? Enggak ada nama kan? Oh masih ingat saya ini, bla bla bla. Oh ya, memori saya ingat. 1 hari berbicara, 2 hari berbicara, 3 hari berbicara, 1 minggu berbicara, 2 minggu berbicara. Minggu ketiga dia bilang, banyak hal yang sudah kita bicarakan. Saya merasa nyaman. Bapak ini seorang konselor ya. Oh ya, saya seorang konselor, seorang pendeta juga. Oh ya, ada hal yang mau saya sampaikan. Tapi apa? Tidak bisa diucapkan. Ini dia. Tanda-tanda akhir zaman. Besoknya begitu lagi. Beberapa kali begitu. Saya bilang udah gak usah ucap itu kalimat bahwa ada hal yang tidak bisa diungkapkan. Kok kayaknya saya sudah tahu. Kok bisa saja tahu?
Saya belum sampaikan, saya itu sudah tahu. Sudah, aku pakai feeling aja. Nah, ternyata saya tebak ya. Apa itu yang saya sudah tahu? Kamu ada hati buat saya, kah? Ya sudahlah, saya juga ada hati buat kamu. Kamu janda, aku duda. Asam di gunung ketemu garam di laut. Ya sudah, terjadilah komunikasi online. Zaman online, pacaran online 7 bulan. Dan akhirnya 2021 kami menikah. Pak Markus saya tidak undang, Pak ya. Belum kenal kayaknya, Pak ya. Wah, kalau Pak hadir itu dahsyat itu. Memang zaman COVID dilarang untuk undang-undang. Jadi hanya by phone sampai dengan datang, saudara-saudara. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Jadi saudara-saudara, saya ini masih makin anyar. 2021 berarti ini baru 3 tahun ini. Desember tanggal 4 baru 3 tahun, saudara. Kasih yang sudah tidak ada dari istri pertama, sekarang dapat lagi kasih yang kedua dari istri yang kedua. Dari rambut hitam sekarang sudah rambut putih, saudara-saudara. Nah, jadi Allah itu mengasihi kita dengan sebuah pengorbanan yang tak ternilai. Dia rela memberikan yang terbaik buat kita. Dia lahir di kandang domba. Pengorbanan itu berlanjut sampai di kayu salib. Sebuah kematian pengorbanan yang tak ternilai yang belum pernah dilakukan oleh seorang manusia pun. Pengorbanan Kristus itu pengorbanan yang dahsyat, yang luar biasa. Belum pernah ada orang yang mati demi orang lain untuk keselamatan. Belum pernah. Dan kematiannya itu bukan untuk satu orang, tapi untuk seluruh umat manusia. Belum pernah ada juga kasih semacam itu, saudara-saudara. Kematiannya untuk pengampunan dosa, itu juga belum pernah ada manusia yang mati untuk pengampunan dosa. Belum pernah ada. Dan itu sebuah pengorbanan yang tak ternilai, mahal harganya. Saudara-saudara, luar biasa. Dia punya keunikan. Kasih yang disertai dengan pengorbanan yang tak ternilai. Yang ketiga, kasih yang memperbaharui kehidupan. Kasih Tuhan itu kasih yang memperbaharui kehidupan, saudara. Secara radikal kita berubah. Perubahan karakter kita dari kemanusiaan, keinginan, kedagingan kita dirubah memiliki karakter Kristus. Merubah diri kita. Penjahat bertobat, berubah hidupnya menjadi seorang anak Tuhan yang melayani. Itulah Rasul Paulus. Kita yang karakternya hidup egois menurut keinginan diri kita sendiri, Tuhan ubah karakter kita untuk memiliki hati yang mengasihi dan melayani Tuhan. Kita diubahkan, kan? Jadi kasih yang memperbaharui kehidupan kita. Saudara baca di dalam Injil, sejarah pelayanan Yesus menyentuh begitu banyak orang yang memperbaharui kehidupan mereka. Ada wanita pelacur seperti perempuan Samaria yang diubah kehidupannya menjadi baru. Luar biasa, bukan? Karena Tuhan datang mengasihi. Saudara lihat, ada Zakheus orang kaya yang juga menerima Yesus, kasih yang datang mengubah kehidupannya. Zakheus yang tadinya fokus kepada harta kekayaan merugikan orang lain, sekarang Zakheus bertobat dan mau mengasihi sesamanya dan mau melayani. Banyak orang di zaman Tuhan, saudara-saudara, dirubah. Hidup yang tak bernilai lagi. Itu Bartolomeus yang buta duduk minta-minta di pinggir jalan. Orang gak peduli terhadap kehidupannya. Tapi Yesus datang mengasihi dia dan menyentuh dia dan memulihkan dia. Kasih yang tak ternilai dialaminya, kan? Ada 10 orang kusta yang sudah berobat kemana-mana gak akan sembuh, tapi datang berjumpa dengan Yesus. Ada kasih yang tak ternilai menyembuhkan mereka, dan 1 orang kembali dan berterima kasih. Banyak pengalaman dahsyat di Alkitab. Kasih yang mengubah kehidupan. Nah itu saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu semua sudah mengalami, ya?
Bagaimana kasih yang mengubah kehidupan. Di waktu kita sakit berat mungkin, Tuhan mau menolong kita. Di saat kita susah, dalam kesusahan hidup yang berat, kita berdoa dan berseru dan Tuhan buat mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara, saya itu sebenarnya marah Tuhan, minta ampun, dan saya mau mati, bahkan mau bunuh diri. Waktu nyonya diambil Tuhan, betul. Itu sebagai Tuhan saya berontak. Saya mau meletakkan semua jabatan, pendeta, dosen, rektor. Terus Tuhan tidak hadir. Kenapa di puncak-puncak pelayanan yang indah Engkau mengambil istriku Tuhan? Dia banyak menolong, penolong sungguh. Tuhan ambil. Saya sudah banyak melayani Tuhan. Ambil juga nyawa saya Tuhan. Menangis, marah dengan Tuhan. Dan saya merencanakan pengunduran diri. Buat surat kepada yayasan dan nenek. Di tengah kekecewaan saya kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan hadir dan berbicara dalam pikiran dan hati saya. Kamu pendeta, sudah memakamkan banyak orang. Tidak pantas kamu marah sama Tuhan. Kamu tahu, istrimu sekarang membuktikan khotbah-khotbahmu. Dia ada di dalam kedamaian. Tidak sedetik pun memikirkan engkau. Kenapa sekarang engkau mau mati rasanya, mau gila rasanya, hanya memikirkan dia tidak ada. Ingat, saya bisa ambil kamu dengan cara saya. Bisa saja besok pagi kamu tidak bisa bangun lagi. Tapi belum sekarang. Aku masih punya rencana bagi masa depanmu. Banyak pelayanan masih menanti. Setelah itu aku akan mengambil kamu. Suara itu jelas datang dalam sebuah komunikasi spiritual dengan saya, saudara. Pikiran Anda, tiba-tiba saja pikiran dan hati saya dibanjiri dengan sukacita dan damai yang tak terkatakan. Mulai detik itu saya tidak menangis lagi. Hampir tiap minggu saya ke makam. Saya tinggal di Bandulan Barat, saudara-saudara. Di Gang 8 itu istri saya. Selalu tiap minggu ke makam. Sebagai pendeta marah dengan Tuhan. Kecewa. Tapi saudara, Tuhan pulihkan saya. Dan setelah ini luar biasa. Ternyata indah rencana Tuhan. Amin. Di balik duka, air mata diubah menjadi permata. Baru saya bernyanyi, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Dulu ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Wah, lagu itu waktu saya menikah saya bilang tolong masukkan dalam acara ibadah. Dinyanyikan, saya menangis netes air mata. Setelah ibadah ada juga yang mengatakan kami terharu Pak melihat pernikahan Bapak. Loh, kenapa Anda menikah dengan saya? Tidak kan? Kami tahu sejarah hidup Bapak. Terlalu banyak air mata. Dan sekarang Tuhan ganti dengan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya mengalami juga kasih Tuhan, saudara. Dan saya percaya Anda semua juga mengalami kasih Tuhan. Kalau kita mau bersaksi di tempat ini sampai pagi kita tidak pulang. Pada waktu kita sakit, pada waktu kita dalam kesusahan, pada waktu kita dalam banyak masalah hidup, siapa yang menolong kita? Siapa yang jadi jawaban bagi kita? Tidak ada. Hanya Yesus jawaban dalam hidup ini. Amin, saudara. Kasih yang dinyatakan dalam kehidupan kita langsung memperbaharui karakter kita, memperbaharui semangat kita. Maka sejak itu sampai hari ini saya kalau khotbah berapi-api, saudara. Saya khotbah itu sekarang saya masukkan di YouTube saja. Biar saya sudah mati juga saya masih ada suara di YouTube. Betul. Karena itu penting firman Tuhan diberitakan, saudara. Bersemangat bukan hanya berkhotbah untuk banyak orang. 1-2 orang pun kita tetap beritakan firman Tuhan. Amin. Firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Saya sudah buktikan. Saya ke Bali, saudara-saudara, ke Denpasar. Saya bertemu tiba-tiba dengan, saya ingat mantan jemaat. Suaminya dulu pengurus gereja.
Mereka sudah 14 tahun pindah dari Surabaya ke Bali. Saya telepon, ada nomornya. Oh, saya rindu ketemu. Oke. Begitu saya jumpa, betapa kagetnya saya. Waktu mereka 14 tahun di Bali, istrinya memang sudah sakit dari Surabaya, tapi belum terlalu parah. Setelah di Bali, selama 14 tahun, istrinya terbaring di atas tempat tidur sampai detik ini. Kakinya mengecil dan tidak bisa duduk dan berdiri sama sekali. Tapi napas masih ada, 14 tahun. Dan waktu saya bertemu, saya juga menjadi kaget. Kok enggak komunikasi selama ini? Baru saya datang, istri dalam tidur itu masih bisa bicara. Oh, Bapak Pendeta Salmo. Oh, saya terharu dengan saya mata. Pak, sudahlah, tidak usah lihat kondisi kami seperti ini. Tapi 14 tahun suaminya setia. Anak-anak masih kecil waktu itu, masih SD. Sekarang anaknya 2 sudah lulus kuliah, bekerja di luar negeri. Suami yang setia merawat istri. Pak, Bapak perlu tahu, ada 2 khotbah Bapak yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini. Oh, ini sudah 14 tahun, khotbah apa? Saya sendiri udah lupa ya. Khotbah pertama Bapak adalah, tubuh kita itu hanyalah seonggok daging tanpa guna kalau tidak ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita, kita hanyalah tubuh daging yang tidak berguna. Dia renungkan itu. Dan yang dia pertahankan adalah Roh Kudus. Dia udah pernah mengatakan suaminya, sudah kamu udah capek rawat saya, tutup aja bantal di saya, untuk saya tidak bernapas lagi, dan mengatakan saya udah mati. Kamu bisa menikah lagi, yang masih muda. Tapi mereka bilang, Roh Kudus mengatakan itu pikiran jahat, tidak boleh. Yang kedua, khotbah Bapak apa? Bapak pernah berkhotbah tentang doa Yabes, the Yabes of prayer. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Apa kaitannya doa Yabes? Sekarang Bapak tahu kami mengalami doa Yabes. Apa itu? Semua yang kami perlukan Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Oh, boleh saya dengar kesaksiannya? Bagaimana prosesnya terjadi begitu? Ini kami bersaksi. Suaminya tiba-tiba ditelepon dari imigrasi Jakarta, kan? Tolong siapkan 200 tenaga kerja ke luar negeri. Satu tenaga kerja fee-nya 75 juta. 200 terus. Dia diberkati. Suaminya bilang, saya ambil keputusan, saya berkati para pendeta aja. Uang saya nggak tahu mau taruh di mana. 2 khotbah saya sudah lupa, tapi dibawa oleh seorang jemaah 14 tahun sampai hari ini mereka memuliakan Tuhan. Amin. Jadi saya bertekad berkhotbah untuk 1 orang, 1000 orang pun tetap semangat. Amin. Bulan lalu saya diundang di Bali di suatu gereja besar juga, 1.300 orang yang hadir. Wah, saya khotbah 20 menit saja. Tapi tetap dengan semangat. Kenapa? Kita memberitakan bahwa kasih Allah masih relevan di zaman ini. Kasih yang murni itu, kasih yang disertai pengorbanan itu, kasih yang memperbarui kehidupan kita. Amin. Karena itu saudara, pesan-pesan Natal ini penting bagi saudara. Lalu 2024 Anda belum mengalaminya. Mudah-mudahan di 2025 Anda sungguh mengalami mujizat-mujizat dalam hidup ini. Karena Allah kita hidup. Kasih-Nya, kuasa-Nya tak terbatas. Yang keempat, keunikannya, kasih yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini dahsyat saudara. Kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dicurahkan terus kepada semua manusia. Detik ini saya berkhotbah di sini.
Saya percaya detik ini juga ada di belahan dunia lain Tuhan sedang berbicara. Ada mujizat, ada pertobatan, ada berkat, Allah berkarya di seluruh dunia ini. Mata jasmani kita tidak melihat dan tidak merekamnya. Tetapi Allah kita tidak bisa dibatasi oleh waktu dan ruang. Dia sedang berkarya setiap menit, setiap detik, dimanapun juga. Tuhan tidak bisa, kasih Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang atau waktu. Amin, saudara. Kita di sini malam. Nah, saya dengan Nyonya ini berkomunikasinya aneh, karena kita beda 12 jam. Jadi kalau di sini jam 7, setengah 7 malam, di sana setengah 7 pagi. Jadi dia baru bangun. Jadi kami ketemu jam 5 pagi, sini jam 5 pagi sana. Terus Tuhan berkata, saat kita tidur di negara ini, di negara orang lain sedang bangun. Amin. Dalam waktu 24 jam Allah berkarya di seluruh dunia ini. Saya percaya ada jiwa-jiwa yang bertobat. Saya percaya mujizat itu nyata. Mujizat terjadi karena Allah tidak dibatasi oleh waktu itu, juga oleh ruang. Dimanapun Allah bisa berkarya. Kolong jembatan sekalipun, di pinggir jalan sekalipun, dimanapun Anda berada, mendengar berita Natal, mendengar suara Tuhan, Allah berkarya, menembus siapapun juga, tidak dibatasi oleh manusia juga, saudara-saudara. Saya lihat di sini ada yang tua-tua seusia saya juga, semangat. Saya baru saja kumpulkan 20 orang tua di gereja saya, di rumah saya. Karena saya memanage 40 orang tua itu sebelum COVID. 17 tahun berjalan datang COVID, kami libur sampai hari ini. Karena sebagian sudah dibawa lari sama COVID dan lain-lain. Nah, saya terharu karena melihat YouTube, melihat nostalgia perayaan Natal mereka. Oh Tuhan, kasihan ini tua-tua ini sudah antre satu-satu pergi Tuhan. Maka tahun ini saya bilang, kumpul semua. Sudah kumpul tidak berapa orang. Undang lagi yang Anda kenal. Tentu bisa datang 20 orang minggu tanggal 8 kemarin di rumah. Puji Tuhan. Masih ada lagi. Saya tanya, hanya tahun ini, tahun depan baru bertemu. Oh jangan Pak, tahun depan mungkin kita sudah tidak bertemu lagi. Lah kemana kalian? Lah ini usia sudah begini. Jadi mintanya tiap bulan. Sampai 1 jam 10. 1 bulan sekali. Karena dari macam-macam denominasi Katolik juga ada. Oh haleluya. Bawa lagi yang banyak-banyak. Sebelum pulang ke surga, kita bereskan di dunia ini dulu. Saya tanya, Bu, suaminya mana? Bapak saya kunci di rumah. Lah kenapa dikunci kalau tidak dibawa ke sini? Bapak itu kalau keluar sudah tidak balik, Pak. Kenapa? Pikul. Baru ini sebelum expired, sebelum kadaluarsa saudara-saudara. Ini manusia lanjut usia, katanya manusia tidak berguna. Mari kita layani mereka sampai akhir hidup mereka. Amin. Nah, di sini juga saja lumayan banyak orang tua-tua. Ini ada lansianya juga, Bapak Marco. Undang saya sewaktu-waktu. Karena saya 17 tahun memanage dengan baik. 17 tahun lansia itu. Selalu pulang dengan sukacita. Selalu pesan, Pak Pendeta jangan mati dulu ya. Jadi saya pikir saya akan dikasih umur panjang. Saya kalau saya mati duluan bagaimana ini? Siapa yang layani kan? Tidak ada semua hamba Tuhan punya hati buat yang tua-tua ini kan? Beberapa teman pendeta, pendeta Salmon kamu layani mahasiswa saja. Saya kan dosen 20 tahun di Petra kan, mahasiswa itu pengusaha semua di sana. Nah itu yang produktif Pak. Ini tua-tua happen sudah tidak ada. Tenaga juga sudah tidak ada. Wah kalau persekutuan lansia saudara, siap-siap hidup kita ini. Dulu pakai parfum, sekarang pakai balsam. Saudara, tapi sukacita layani mereka yang sampai tua, sampai menutup mata. Amin saudara. Kasih Tuhan tidak bisa dibatasi karena usia, tidak. Tuhan tetap mengasihi kita dengan kasih yang sempurna saudara. Kapan saja dan di mana saja Tuhan datang mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang. Melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, siapapun juga anak-anak Tuhan, jumpa dengan setiap orang katakan, Tuhan mengasihi Anda.
Kasih yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. 5. Kasih yang memperindah atau mencukupkan segala keperluan kita selama kita di dunia. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan apa? Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Tuhan datang supaya kita diberkati juga. Amin. Amin. Ya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi kamu. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia tahu apa yang kamu makan, kamu minum, pakai semua kebutuhan. Itu ada di dalam jaminan pemeliharaan Bapa di surga. Saudara bayangkan kasih Tuhan. Nanti kalau mau tutup tahun, coba saudara hitung berkat Tuhan. Selama 1 tahun itu nominalnya berapa? Saudara akan berkali-kali. Hitung berkat Tuhan. Tak terhingga jumlahnya. Amin saudara. Maka itu urusan Tuhan. Kasih Tuhan mencukupkan segala keperluan kita. Allah sudah mengasihi kita. Allah sudah memberkati kita. Dan terus menerus selama kita di dunia, dia memproteksi kita, dia menjamin kehidupan kita, dia memelihara kita. Karena dia tahu umur kita hanya berapa jam? Ya, berapa jam? Ngomong ke kiri kanan, baik umurmu hanya 2 jam dia dapat Tuhan. Ngomong, kan beritahu dia supaya dia bertobat segera. Beritahu, umurmu hanya berapa? 2 jam. Makanya di ayat selanjutnya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Dahsyat bukan? Tuhan pelihara kita, saudara-saudara. Oh, haleluya. Yang terakhir, saudara, masih banyak acara, pendeta jangan lama khotbah katanya. Ya nggak apa-apa, tapi ini kan Natal, dan kita perlu memahami juga maksud Tuhan bagi kita. Kasih yang mengikat sampai kekekalan. Ini dahsyat. Dahsyat bukan? Kasih yang mengikat kita sampai kekekalan. Di dunia hidup hanya 2 jam. Nah, hidup dalam kekekalan berapa lama? Kekal selama-lamanya. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup dalam kekekalan selama-lamanya. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Yang adalah sukacita senantiasa. Damai abadi yang menyertai kehidupan kita selama-lamanya. Menikah kita sampai pada kekekalan. Menikah hanya sampai pada batas usia pernikahan. Makanya sampai maut memisahkan. Ya? Tapi kasih Tuhan tidak pernah terpisah daripada hidup kita. Amin. Selama-lamanya. Itu luar biasa. Nah, dengan demikian saudara kita bisa simpulkan sekarang. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Lebih dahulu mengasihi kita dengan apa? Dengan kasih yang murni. Lebih dahulu mengasihi kita disertai dengan pengorbanan yang tak ternilai. Lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang memperbaharui kehidupan kita. Lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, dimanapun kita berada. Lebih dahulu mengasihi kita dengan memperindah, melengkapi, mencukupkan selama kebutuhan kita selama tinggal di dunia ini. Lebih dahulu dengan mengasihi kita, kasih yang mengikat sampai pada kekekalan. Sebuah kontrak sampai mati, sampai dunia kekekalan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Di dunia ini hanyalah sementara saja. Dengan demikian Allah lebih dahulu. Siapa yang melakukan itu? Saudara-saudara, 6 keunggulan kasih itu saudara pergi cari di dunia ini tidak ada. 6 keunggulan kasih saudara cari di raja-raja dunia dalam sejarah dunia tidak ada. 6 keunggulan kasih saudara cari di seluruh presiden-presiden di seluruh negara-negara di seluruh dunia tidak ada.
Dalam sejarah kemanusiaan saudara cari, siapa manusia yang punya kasih semacam ini? Tidak ada. Itu hanya pada diri Anda, Allah, yang ingin mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Tuhan memberkati. Selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita.